Selamat datang kembali di pembahasan khusus untuk Anda. Kali ini nih kita bakal coba gali bab 55 dari materi yang Anda bagikan. Fokusnya soal ambisi, terutama dalam konteks menetapkan tujuan tim. Penting banget nih di organisasi produk yang kuat kan? Buat Anda yang mungkin penasaran, gimana sih tim-tim hebat itu bisa nyeimbangin antara target yang wah tinggi banget sama yang realistis? Nah, mari kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan utamanya mungkin gini, gimana caranya nentuin tingkat ambisi yang pas untuk tujuan tim? Dan, kenapa sih ini penting banget? Oke, mari kita mulai bongkar ya. Sumber Anda ini bilang, dan ini penting, nggak semua tujuan tim itu diciptain sama. Beda-beda levelnya. Ada yang kayaknya, taruhan aman lah, pasti bisa dicapai. Tapi ada juga yang lompatannya jauh banget. Mirip lah kayak kita ngelola, portofolio investasi gitu. Ada yang aman, ada yang risikonya tinggi. Nah, gimana sumber ini ngejelasin konsep ambisi ini? Iya, betul sekali. Jadi bab 55 ini ngenalin dua istilah kunci buat ngukur ambisinya. Ada roof shot, ada moon shot. Coba bayangin aja, roof shot itu kayak nembak ke atap rumah sendiri, target yang lebih konservatif lah, yang kita cukup pede bisa tercapai. Mungkin tingkat keyakinannya 80-90%. Nah sebaliknya, moonshot. Ini kayak namanya nembak ke bulan. Targetnya super ambisius, peluang berhasilnya mungkin lebih kecil ya, bisa jadi cuma 20% gitu. Tapi kalau kena, wah dampaknya itu bisa luar biasa besar. Terus kenapa sih dibedain gini? Pentingnya di mana? Menurut penulisnya, ini krusial banget buat komunikasi. Supaya apa? Supaya jelas ke tim tingkat ambisi yang diharapkan tuh segimana sih? Biar nggak salah kaprah. Misalnya tim ngira target moonshot yang susah banget itu dianggap kayak roof shot yang pokoknya harus kena. Kan kasihan timnya nanti. Ada juga sih variasi lain, kadang pakai persentase tingkat kepercayaan gitu. Misalnya 80% buat roof shot, 20% buat moonshot. Intinya sih kejelasan ekspektasi. Oke. Jadi kuncinya di komunikasi ekspektasi ya, biar semua clear. Menarik. Tapi di sumber Anda ini juga nyinggung soal analogi poker. Ini gimana nih ceritanya? Kok bisa nyambung ke tujuan tim? Kayaknya agak unik ya. Iya, emang kedengerannya unik, tapi menurut saya pas banget kok analoginya. Gini, jadi penulisnya itu ngambarin pemimpin kayak pemain poker profesional. Pemain poker kan ngelola chip atau sumber daya mereka ya kan? Nggak mungkin mereka taruhan all in di setiap putaran. Pasti lihat situasi dulu. Mereka lihat kartu di tangan, lihat situasi di meja, terus baru mutusin, mau pasang taruhan seberapa besar. Nah, di konteks tujuan tim ini mirip. Pemimpin itu kayak ngelola portofolio tujuan, isinya macam-macam. Ada yang risikonya kecil tapi potensi menangnya lumayan, roof shot. Ada juga yang risikonya tinggi tapi kalau menang hadiahnya fantastis, moonshot. Jadi ini tuh sebenarnya soal manajemen risiko yang strategis aja dalam mengejar hasil. Pemimpin nentuin, oke, untuk masalah ini kita coba taruhan aman, untuk yang itu kita coba taruhan besar. Wah, iya juga ya. Kalau mikirnya sebagai portofolio resiko gitu, jadi lebih kebayang. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Di materi ini disebutin, bisa jadi ada dua tim, beda ngerjain masalah yang sama persis, tapi tingkat ambisinya dibedain. Satu tim diminta ngejar roof shot, satunya lagi moonshot. Loh, bukannya itu malah jadi nggak efisien ya? Kayak buang-buang sumber daya. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya, menurut bab 55 ini, ya, itu strategi yang valid. Bahkan bisa jadi cerdas banget. Terutama kalau masalah yang dihadapi itu fundamental atau susah banget dipecahkan. Logikanya gini, dengan punya dua pendekatan beda, satu fokus ke solusi yang lebih pasti, mungkin dampaknya moderate aja, sementara yang satu lagi ngejar terobosan besar, organisasi itu ningkatin peluang buat dapat setidaknya satu hasil yang signifikan. Tentu, ada risiko inefisiensi kalau nggak dikelola dengan baik. Makanya kuncinya balik lagi ke komunikasi yang super duper jelas. Tiap tim harus paham banget target spesifik mereka apa, kenapa tingkat ambisinya segitu, dan gimana nanti keberhasilan mereka diukur. Jadi ini bukan soal kompetisi antar tim ya, tapi lebih ke diversifikasi strategi buat mecahin masalah yang emang krusial banget. Oke. Masuk akal sih kalau tujuannya emang diversifikasi strategi buat masalah penting. Jadi nggak cuma satu jalan ya. Lantas, kalau gitu, apa nih artinya semua konsep ini buat Anda yang lagi dengerin? Kalau Anda misalnya lagi netepin tujuan, buat diri sendiri atau buat tim, ada gunanya nggak sih kita secara sadar mikirin, ini target gue roof shot atau moonshot ya?
Wah, berguna banget menurut saya. Mikirin ini secara eksplisit itu bantu kita jadi lebih realistis dan strategis. Coba tanya ke diri sendiri, target ini sesuatu yang wajib banget dicapai nggak? Mungkin demi kelangsungan operasional. Nah, itu jelas roof shot. Atau ini lebih ke area eksplorasi, di mana proses belajarnya aja udah dianggap menang, meskipun target akhirnya nggak 100% tercapai. Nah, itu bisa jadi moonshot. Dengan ngelakuin klasifikasi ini, kita bisa lebih gampang nyelarasin ekspektasi, effort yang dikeluarin, sama cara kita ngevaluasi sukses itu sendiri. Jadi, pentingnya nggak cuma soal targetnya tercapai atau enggak, tapi juga soal jenis targetnya apa, dan apa sih yang sebenarnya kita harapkan dari upaya buat mencapainya itu. Gitu ya. Tepat sekali, itu poin utamanya dari bab 55 ini. Mendefinisikan dan, yang penting, mengkomunikasikan tingkat ambisi secara sadar itu bukan cuma jargon manajemen keren-kerenan aja. Ini tuh alat fundamental buat memberdayakan tim dengan lebih efektif, ngelola ekspektasi secara sehat, dan juga menavigasi risiko dengan lebih cerdas dalam perjalanan menuhi inovasi. Intinya, ini soal menciptakan lingkungan di mana tim itu merasa aman buat nyoba hal-hal sulit tanpa takut dicap gagal kalau memang targetnya dari awal udah dirancang sebagai lompatan jauh atau moonshot. Oke. Sip. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Gimana kalau Anda mulai sekarang, secara sadar gitu, ngasih label roof shot atau moonshot ke tujuan-tujuan penting Anda, atau mungkin tujuan tim Anda. Kira-kira nih, bakal ada perubahan nggak sih di cara Anda atau tim Anda nyikapi pekerjaan itu? Terus gimana? Diskusi soal kemajuan, soal keberhasilan, bahkan soal kegagalan bisa jadi beda. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan eksplorasi yang menarik buat Anda coba sendiri.